Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Junichi yang sedang pergi ke sekolah seperti biasa. Namun ketika sampai ke sekolah, Junichi pun menjadi sangat kesal karena orang-orang di sekolahnya yang udah pada punya pasangan masing-masing. Namun berbeda dengan Junichi dan ketiga teman baiknya yang sampai saat ini masih menjomblo abadi. Dan ketiga teman baiknya ini bernama Shinpei, Minoru, dan juga Keigo. Tapi di tengah kehidupan Junichi yang jomblo, ada seorang gadis kecil yang selalu datang untuk membawa sarapan kepada Junichi di pagi hari. Dan rupanya gadis kecil ini namanya Nenek, yaitu adik tiri dari Junichi. Dan juga ada lagi seorang gadis yang selalu menyapa Junichi di pagi hari bernama Kasi. Ketika melihat Junichi yang disapa oleh Kasi, ketiga teman Junichi pun menjadi sangat iri kepadanya. Tapi setelah itu datang lagi seorang gadis yang sangat cantik bernama Yame, yang merupakan salah satu gadis populer di sekolah mereka. Tapi setelah melihat Yame yang begitu cantik dan populer, ketiga teman Junichi pun akan membuat sebuah tantangan di mana salah satu dari mereka haruslah menyatakan perasaan kepada Yame-san. Dan setelah berdiskusi cukup lama, mereka pun akhirnya memutuskan untuk memilih Junichi sebagai orang yang harus menyatakan perasaannya kepada Yame nantinya. Dan ketika mendengarkan hal itu, Junichi pun mulai memikirkan hal yang aneh tentang Yame-san. Tapi karena malu, Junichi pun menolak tantangan tersebut dan tidak ingin melakukan hal itu. Namun Shinpei dan Minoru pun dengan sigap menahan Junichi, sedangkan Keigo dengan cepat membawa sebuah surat yang sudah mereka tulis atas nama Junichi, dan surat itu pun dimasukkan ke dalam kotak milik Yame-san. Di sore hari ketika Yame ingin pulang dari sekolah bersama temannya, dia pun menemukan sebuah surat atas nama dari Junichi. Melihat surat itu, Yame pun bilang pada temannya kalau dia tidak jadi pulang bersama karena ada suatu hal yang harus dia selesaikan. Dan benar saja, di sore hari, Yame pun datang untuk bertemu dengan Junichi di belakang sekolah. Junichi yang panik pun awalnya hanya bisa terdiam dan tidak berani untuk melakukan tantangan dari teman-temannya itu. Namun tiba-tiba, Junichi pun memberanikan dirinya dan menyatakan perasaannya dengan cara memohon kepada Yame-san. Melihat hal itu, tentu saja Yame menjadi sangat membenci Junichi yang terlihat sangat aneh ketika menyatakan perasaannya dengan cara memohon. Yame juga mengatakan kalau dia sudah mengetahui bahwa Junichi dan ketiga temannya adalah orang yang selalu memikirkan hal-hal aneh dan juga selalu membaca komik-komik hentai. Yame juga bilang kalau dia tidak ingin pacaran dengan orang-orang yang selalu memikirkan hal-hal yang aneh. Tapi ketika Junichi ini udah pasrah, Yame pun mengajak Junichi untuk duduk dan membicarakan hal tersebut dengan baik. Dan secara melanjutkan, Yame pun mulai mendekat ke arah Junichi sambil mengatakan kalau Junichi adalah orang yang nakal ya. Ya karena dari awal Yame sudah menyadari kalau Junichi itu selalu fokus untuk melihat hal yang ada di bawah rok Yame-san. Tapi setelah itu Yame pun bertanya apakah Junichi ini benar-benar menyukai Yame atau tidak. Setelah itu secara tiba-tiba Yame pun mendorong Junichi ke arah tembok sambil mengatakan kalau Junichi menyukai Yame, maka Yame pun hanya perlu untuk kembali menyukai si Junichi. Ketika Junichi kembali ke rumah, dia pun masih selalu teringat dengan perkataan Yame yang seakan sudah menerima Junichi untuk pacaran dengan Yame. Bahkan Junichi sudah mulai memikirkan hal yang aneh tentang si Yame. Keesokan harinya, seperti biasa, saat Junichi pergi ke sekolah, datanglah ketiga temannya untuk mengajak Junichi ke sekolah bersama. Tapi Shinpei pun mulai bertanya tentang pernyataan Junichi kepada Yame kemarin. Namun ketika melihat wajah Junichi yang terlihat bingung, mereka pun mengatakan jika Junichi ditolak, maka mereka akan selalu bersiap untuk membuat Junichi selalu merasa bahagia. Tapi tak lama, Yame pun malah mengirimkan sebuah foto yang cantik kepada Junichi. Dan ketika melihat hal itu, ketiga teman Junichi pun malah merajuk karena mereka berpikir kalau Junichi dan Yame saat ini udah berpacaran, maka Junichi pasti akan menjadi murid populer di sekolah mereka dan pasti meninggalkan mereka. Tapi Junichi pun mengatakan ya kalau semua ini adalah ulah mereka yang menyuruh Junichi untuk menyatakan perasaannya kepada Yame. Mendengarkan hal itu, Shinpei pun memberikan saran kepada Junichi, di mana jika Junichi tidak ingin membuat mereka marah dan merajuk lagi, maka Junichi harus mengajak Yame untuk pergi ke tempat karaoke. Tak lama Junichi pun sampai di kelasnya, tapi ketika Kasi ingin menyapa Junichi, datanglah Yame yang langsung memegang tangan Junichi di depan mata Kasi. Dan ketika melihat hal itu, semua murid di kelas pun menjadi sangat terkejut ketika mengetahui kalau saat ini Yame dan juga Junichi sudah berpacaran. Bahkan karena hal itu, ketika jam istirahat tiba, semua teman-teman Junichi pun malah pergi meninggalkan Junichi di kelas. Junichi pun bertanya kenapa saat ini mereka sangat menjauhi Junichi. Shinpei pun mengatakan kalau saat ini, mereka menjadi sangat iri kepada Junichi yang sudah memiliki seorang pacar yang sangat cantik dan juga populer di sekolah mereka. Dan oleh karena itu, mereka pun mengatakan kalau Junichi tidak boleh bermain dengan orang yang jomblo seperti Shinpei dan juga yang lainnya. Tak lama waktu pulang pun tiba, tapi ketika melihat Junichi yang sudah memiliki pacar, Nenek yaitu adik tiri Junichi malah menjadi sangat cemburu kepada Junichi dan juga pacarnya. Dan sesuai rencana dari Shinpei, Junichi pun mulai mengajak Yame untuk pergi ke tempat karaoke terdekat.
Tapi tentu saja ketika berdua dengan seorang gadis populer di tempat karaoke, membuat Junichi menjadi sangat tegang. Bahkan ketika si Junichi ini lagi tegang, Yame malah mencoba menggoda Junichi di tempat tersebut. Tapi ketika melihat Junichi yang terlihat tidak paham dengan beberapa lagu yang ada di sana, Yame pun akhirnya memutar sebuah lagu anime. Dan ketika Junichi mendengarkannya, mereka pun mulai bernyanyi bersama dengan sangatlah bahagia. Yame juga mengatakan kepada Junichi kalau saat ini Junichi tidak boleh sungkan kepada Yame, ya karena Yame dan Junichi ini udah resmi berpacaran. Tapi di saat itu karena Junichi udah menjadi semakin tegang, keempat perasaan Junichi pun mengatakan kalau Junichi harus segera mencaplok Yame di momen seperti ini. Tapi ketika Junichi ingin mencaplok Yame, Yame malah mengatakan kalau bulu hidung Junichi malah keluar di saat itu. Dan karena malu, adegan caplokan pun gagal dilakukan karena Junichi yang udah terlanjur malu. Bahkan Junichi pun harus merasakan malu yang sangat besar di depan ceweknya sendiri ketika pulang dari tempat karaoke. Namun keesokan harinya ketika Junichi ingin pulang dari sekolah di sore hari, dia malah menemukan sebuah surat lagi di dalam kotak sepatunya. Dan ketika melihat isi dari surat itu, teman-teman Junichi pun menyarankan kepada Junichi untuk segera bertemu dengan gadis itu. Ya walaupun awalnya Junichi menolak, namun karena teman-temannya memaksa, di sore hari Junichi pun mutusin untuk segera bertemu dengan gadis tersebut agar selesai juga. Tapi ketika Junichi datang ke belakang sekolah di sore hari, dia pun bertemu dengan seorang gadis yang bernama Ranko yang rupanya merupakan sahabat baik dari Yame. Dan ketika melihat Junichi yang merupakan pria culun dan tidak pernah melakukan skibidi selama ini, nampaknya Ranko menjadi sangat meremehkan Junichi dan juga mengatakan kalau dia tidak ingin merestui hubungan dari Junichi dan juga Yame yaitu sahabatnya. Tapi tak lama datanglah Yame yang melihat pertemuan dari Junichi dan juga Ranko. Namun Ranko kemudian beralasan kalau dia hanya ingin mengetes kemampuan dari Junichi aja. Setelah itu, Yame pun mulai memperkenalkan Ranko kepada Junichi. Dan karena hari udah menjelang sore, Yame pun ingin mengajak Junichi untuk pulang bersama seperti biasa. Tapi ketika Yame dan Junichi ingin pulang, dari arah belakang Ranko pun berniat untuk menghancurkan hubungan dari Junichi dan juga Yame. Tapi keesokan harinya nampaknya Yame pun mulai mengajak Ranko dan juga Junichi untuk pergi membeli beberapa baju di mall terdekat serta makan siang bersama. Dan tujuan Yame melakukan hal itu ya karena Yame ingin supaya Ranko dan juga Junichi menjadi akrab dan mengenal satu sama lain. Tapi ketika di sore hari, saat mereka bertiga ingin pulang ke rumah masing-masing, datanglah beberapa pria yang nampaknya tertarik kepada Yame yang sangatlah cantik. Tapi ketika Junichi... Ada susah cuy, bentar gue ganti namanya aja menjadi Nichi. Tapi karena Nichi mencoba untuk menghalangi mereka, mereka pun berniat untuk segera menghajar Nichi. Namun untung saja datanglah Ranko yang mengajak kedua pria tersebut untuk melakukan momen skibidi. Namun bukannya melakukan momen skibidi, kedua pria itu malah dihajar oleh Ranko hingga turu. Singkatnya karena hari udah menjelang sore, mereka bertiga pun ingin pulang bersama. Tapi ketika mereka sampai di depan rumah Nichi, Ranko pun malah mengajak Nichi untuk masuk bersama ke dalam rumah Nichi. Dan siapa sangka, Ranko malah ingin mengajak Nichi untuk melakukan momen skibidi dengan tujuan agar Ranko bisa menghancurkan hubungan dari si Nichi dan juga Yame. Ranko kemudian mengatakan kalau sedari kecil, Ranko itu ternyata udah menyukai Yame yang selalu baik kepadanya. Dan oleh karena itu, Ranko sangat tidak ingin kalau Yame sampai jatuh di tangan cowok yang salah. Tapi tak lama datanglah Yame yang datang untuk menghentikan semuanya. Ketika melihat Yame yang udah kembali datang, Ranko pun kembali menjelaskan dan mencari alasan kalau saat ini dia itu hanya ingin kembali untuk memberikan tes kesetiaan kepada Nichi. Mendengarkan hal itu, Yame yang percaya kepada Ranko pun akhirnya mengajak Ranko untuk segera pulang bersama di sore itu. Di malam hari ketika Nichi lagi gabut, dia pun mutusin buat menonton seorang streamer yang nampaknya sedang melakukan streaming di YouTube dan juga sangat viral. Singkat cerita, keesokan harinya seperti biasa ketika Ranko sampai ke sekolah, dia pun selalu bertemu dengan ketiga temannya dan mulai membahas seorang streamer yang saat ini sedang viral di YouTube. Juga ketika jam istirahat tiba, seperti biasanya, Nichi selalu menghabiskan waktunya untuk berduaan dengan Yame di belakang sekolah. Tapi ketika Yame, Ranko, dan juga Junichi lagi asik bercerita di belakang sekolah, dari kejauhan datanglah Kasi yang ingin mengajak Junichi untuk membicarakan sesuatu. Tak lama waktu pulang pun tiba dan sesuai janjian telah dibuat oleh Kasi di sore hari, Kasi pun mengajak Junichi untuk pergi ke kafe dan membicarakan sesuatu. Dan ketika sampai di kafe, Kasi pun mulai bertanya kepada Nichi tentang perasaan Nichi kepada Yame saat ini. Dan dengan jujur, Nichi pun mengatakan kalau saat ini sebenarnya Nichi tidak menyukai Yame sama sekali. Dan tujuan Nichi untuk pacaran dengan Yame ya karena Nichi hanya ingin melakukan skibidi dengan Yame dan juga melakukan tantangan dari teman-temannya.
Setelah pertemuan itu, keesokan harinya, nampaknya Kasi mulai mencoba untuk mendekati Nichi di depan mata Yame. Tapi ketika di sore hari, ketiga teman Nichi pun mulai menyadari kalau gadis populer yang sering mereka tonton di YouTube adalah Kasi. Namun tak lama datanglah Ranko yang juga nampaknya tertarik dengan pembahasan mereka bertiga. Kembali kepada Nichi ketika ingin pulang dari sekolah, Kasi malah kembali untuk menahan Nichi dan mengajak Nichi untuk membicarakan sesuatu. Dan siapa sangka, Kasi mengatakan kalau saat ini, setelah melihat Nichi yang selalu bersama dengan Yame, cukup membuat Kasi merasa cemburu kepada Nichi. Dan secara tiba-tiba, Kasi malah mengajak Nichi untuk berpacaran. Tapi secara mengejutkan, Nichi malah menolak tawaran tersebut dan mengatakan kalau saat ini dia tuh udah puas untuk memiliki seorang pacar yang sangat cantik seperti Yame. Mendengarkan hal itu, tentu saja ngebuat Kasi menjadi sangat kesal dan malu di depan Nichi. Dia pun kemudian mengatakan, jika Nichi tidak ingin berpacaran atau menerima tawaran dari Kasi, maka Kasi akan mengirimkan video ketika Yame dan juga Nichi sedang berada di kafe kemarin. Rupanya ketika berada di kafe kemarin, Kasi sudah merekam semua hal yang dibicarakan oleh Nichi kepada Kasi. Tapi tak lama datanglah Ranko dan juga ketiga teman Nichi yang datang untuk menolong Nichi. Dan kemudian Ranko pun mengatakan kepada Kasi bahwa saat ini dia tuh sudah mengetahui kalau streamer cosplay yang viral di YouTube itu adalah si Kasi. Mendengarkan hal itu, Kasi pun hanya bisa terdiam dan juga menyerah untuk mengajak Nichi berpacaran. Dan ketika di sore hari, agar Yame tidak marah, Nichi pun beralasan kalau tadi Kasi itu hanya ingin mengajak Nichi untuk mengerjakan tugas bersama. Namun Yame pun mengatakan kalau Junichi tidak perlu khawatir karena selama ini Yame sangat percaya kepada Nichi yaitu pacarnya. Tapi keesokan harinya ketika Nichi terbangun, dia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat seorang gadis yang cantik yang ada di depan matanya. Namun rupanya gadis itu adalah nenek yang sedang mencoba untuk mengganti gaya berpakaiannya agar bisa disukai oleh Nichi. Dan ketika pergi ke sekolah bersama Nichi, ketiga teman Junichi pun mulai bertanya kepada Nichi yaitu siapa gadis cantik yang bermelon besar itu. Nichi pun kemudian mengatakan kalau gadis itu sebenarnya adalah nenek yang saat ini sedang mencoba untuk mengikuti gaya berpakaian dari Yame dan juga Ranko. Mendengarkan hal itu, Shinpei pun menjadi sangat terkejut karena saat ini udah bertambah satu cewek yang mencoba untuk mendekati Nichi. Namun ketika Nichi ingin masuk ke dalam kelasnya, seperti biasa, Kasi pun selalu menyapa Nichi. Namun kali ini Kasi menjadi sangat terkejut ketika Nichi yang pergi ke sekolah bersama seorang gadis dengan melon yang sangatlah besar. Ketika jam istirahat tiba, Yame pun mengajak Nichi dan Ranko untuk makan siang bersama. Tapi di tengah kemesraan itu, datanglah nenek yang malah mengganggu semuanya. Ketika melihat Nichi yang didekati oleh seorang gadis bermelon besar, tentu saja Yame menjadi sangat kesal kepada Nichi. Namun karena nenek ini sangatlah kawaii, daripada marah kepada Nichi, Yame pun mutusin untuk mengajak nenek berkenalan. Tapi ketika melihat Yame yang saat ini merupakan pacar dari Nichi, nenek pun menjadi teringat dengan masa lalu mereka dulu, di mana ketika masih kecil, nenek dan juga Nichi pernah melakukan janji untuk menikah ketika mereka dewasa. Namun saat ini, Nichi malah berpacaran dengan teman kelasnya yaitu Yame. Tapi ketika di malam hari saat Nichi sedang berusaha untuk tidur, datanglah nenek yang ingin mengajak Nichi untuk melakukan momen mantaps. Dan karena hal itu, keempat jiwa di dalam tubuh Nichi pun saling berdiskusi untuk hal yang akan Nichi lakukan selanjutnya. Tapi agar tidak menimbulkan masalah, jiwa tampan Nichi pun menyarankan kepada Nichi untuk tidak melakukan skibidi dengan adiknya. Karena walaupun itu adalah adik tiri, tetap saja Nichi tidak boleh melakukan hal itu dengan nenek yaitu adiknya. Keesokan harinya ketika jam istirahat sekolah tiba, Yame pun segera mengajak Nichi untuk melakukan liburan musim panas nantinya. Tapi setelah itu Nichi pun mengatakan kalau dia ingin datang ke rumah Yame. Namun ketika Nichi mengatakan kalau dia ingin datang sambil membawa Ranko dan juga beberapa temannya, tiba-tiba saja wajah Yame menjadi sangat kesal dengan hal itu. Dan ketika Junichi ingin pulang dari sekolah, dia pun tak sengaja bertemu dengan Kasi. Dan karena kebetulan udah bertemu, Junichi pun mengajak Kasi untuk datang ke rumah Yame ketika pulang sekolah nanti. Singkatnya, di siang hari sesuai janji yang sudah dia buat bersama Yame, Junichi pun datang duluan ke rumah Yame. Dan ketika berada di kamar Yame, Nichi pun seketika menjadi cukup tegang karena untuk pertama kalinya Nichi berada di kamar seorang cewek yang sangat populer. Tapi tak lama datanglah beberapa hama pengganggu yang ngebuat momen skibidi di antara Nichi dan juga Yame gagal dilakukan. Bahkan ketiga teman Nichi yang datang malah datang dengan menggunakan kostum anime biar terlihat keren di depan cewek-cewek. Jadi setelah semuanya udah datang nih, mereka pun mengawalinya dengan bermain game, yaitu jika mereka salah membeli sumpit yang akan dikasih tanda, maka mereka harus melakukan semacam tantangan gitu. Singkatnya permainan pun dimulai dengan sangat sengit dan seru.
Namun di tengah permainan, Shinpei pun berbisik kepada Nichi bahwa dia udah menyeting beberapa sumpit agar Nichi dan Shinpei bisa menang di permainan itu. Tapi karena Nichi adalah orang yang adil, dia malah menipu temannya sendiri untuk bisa bermain dengan adil. Setelah melakukan diskusi kemarin, keesokan harinya Nichi dan juga semua teman-temannya pun perlahan-lahan mulai mencari beberapa pekerjaan sampingan demi mencari uang dan juga dana untuk liburan yang akan mereka lakukan nantinya. Shinpei dan Keigo pun mengatakan kalau saat ini mereka udah mendapatkan pekerjaan untuk bekerja di sebuah toko buku yang lumayan terkenal di Jepang saat ini. Sementara Minoru sudah mendapatkan pekerjaan di tempat pengasuh anak yang ada di dekat sekolah mereka. Namun ketika selesai bekerja, Shinpei dan juga Keigo pun mulai sadar kalau semua pekerjaan ini sangatlah sulit untuk dilakukan. Sementara itu, nampaknya Nichi dan juga semua teman-teman ceweknya akan bekerja sebagai juru masak dan juga pelayan di sebuah cafe cosplay yang ada di Jepang. Tapi ketika berada di sana, sang bos dari pemilik cafe itu mulai menyuruh mereka untuk memakai seragam cosplay yang cantik agar bisa menarik banyak pelanggan di sana. Cassie yang sangat malu pun harus terpaksa menjadi pelayan demi bisa mendapatkan uang untuk liburan mereka nanti. Kembali kepada Keigo dan Shinpei, nampaknya setelah bekerja selama beberapa hari, mereka berdua pun udah mulai terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Baik lagi dengan Nichi, karena Nichi harus bekerja dengan Yame dan juga teman-teman lainnya yang sedang bercosplay. Tentu saja hal itu ngebuat hasrat Nichi menjadi sangat tegang dan membara. Tapi keesokan harinya, ketika Nichi dan teman-temannya ingin bekerja, mereka pun mendapatkan sebuah tugas dari sang manajer yang menyuruh mereka untuk membaca sebuah komik Skibidi. Ya, tujuannya agar mereka bisa belajar dari komik tersebut dan bisa menarik banyak pelanggan. Namun ketika membaca komik itu, tentu saja Cassie yang merupakan cewek baik pun tidak setuju dengan perkataan dari sang manajer. Bahkan ketika Yame dan juga teman-teman lainnya membaca isi dari komik itu, mereka pun menjadi malu-malu sendiri ketika membacanya. Cassie yang sudah sangat kesal pun akhirnya menelpon pemilik dari kafe tersebut dan melaporkan sang manajer kepada pemilik kafe. Akhirnya berkat bantuan dari Cassie, mereka pun tidak jadi melakukan hal itu dan sang manajer pun harus mendapatkan sebuah hukuman atas semua perintahnya. Ketika hari menjelang sore, Nichi pun mengajak Yame untuk pulang bersama. Tapi ketika berada di jalan, Yame pun mengatakan kalau di liburan selanjutnya, Yame saat ingin untuk melakukan liburan yang hanya berduaan dengan si Nichi aja. Singkat cerita, liburan yang sudah mereka tunggu pun dimulai dan dengan menggunakan uang hasil kerja keras mereka selama ini, mereka pun akhirnya sampai ke sebuah pantai yang sangatlah indah dan dipenuhi dengan cewek-cewek yang sangatlah cantik di sana, yang lantas membuat Shinpei dan juga ketiga teman lainnya merasa sangat bahagia. Tanpa basa-basi, mereka pun yang udah gak sabar mulai bermain di pantai. Namun ketika hari menjelang siang, Shinpei pun menyadari kalau di liburan yang mereka lakukan ini malah tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi mereka. Karena rupanya hanya Nichi saja yang terlihat sangat senang menikmati liburan tersebut bersama dengan para gadis. Sementara Shinpei dan juga kedua temannya yang jomblo hanya bisa melihat kebahagiaan dari Nichi yang terlihat bersenang-senang dengan para gadis terutama Yame. Dan ketika hari menjelang sore, Shinpei pun mengatakan kalau malam ini mereka tuh akan melakukan sebuah misi pembalasan, yaitu misi pengintaian untuk bisa melihat para gadis yang lagi berada di dalam kolam air panas nantinya. Dan ketika malam tiba, Shinpei dan juga teman-temannya pun sudah siap untuk melakukan persiapan rencana mereka. Dan sebagai teman yang baik, mereka pun mengajak Nichi untuk ikut ke dalam misi tersebut. Singkatnya, mereka pun mulai mempersiapkan beberapa alat agar bisa terhindar dari kemungkinan jebakan yang telah disiapkan oleh pemilik onsen tersebut untuk mencegah orang-orang yang ingin berbuat nakal. Di lain sisi, nampaknya para gadis sedang menikmati kolam air panas sambil menikmati indahnya pemandangan bukit di malam hari. Kembali kepada Shinpei, Junichi dan juga Keigo, perlahan-lahan mereka pun mulai menjalankan misi tersebut. Namun ketika masuk ke dalam hutan, Nichi malah menginjak sebuah jebakan. Namun rupanya jebakan tersebut sudah disetting oleh Shinpei. Tapi ketika Shinpei melihat rekaman dari kamera jebakan itu, Shinpei pun sadar kalau Junichi malah sengaja untuk ngebuat kakinya terkena jebakan itu agar misi tersebut gagal dan diketahui. Dan dengan sigap, Shinpei pun menyuruh Keigo untuk menangkap Nichi yang sudah berkhianat. Tapi ketika Nichi mencoba untuk kabur, dia malah terjatuh ke sebuah tebing dan menghilang ke pantai. Setelah menyingkirkan Nichi, Shinpei dan Keigo pun lanjut untuk pergi ke tempat pemandian air panas. Tapi ketika ingin pergi ke sana, Keigo malah tak sengaja menginjak jebakan yang asli, yaitu jebakan yang memang sudah disiapkan oleh pihak onsen, yaitu untuk mencegah orang-orang nakal. Pada akhirnya, Keigo dan juga Shinpei harus gagal di dalam misi tersebut. Beberapa saat kemudian, di lain sisi ketika Nichi tersadar di tepi pantai, datanglah Yame yang saat itu tak sengaja melihat Nichi yang sedang pingsan di tepi pantai. Dan karena hari udah menjelang malam, Yame pun mulai mengajak Nichi untuk melihat indahnya bintang di malam hari di tepi pantai yang sangatlah indah.
Namun keesokan harinya saat Nichi dan juga Yame sedang melakukan kencan di kota, mereka pun tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan, dan rupanya pria tersebut adalah teman Yame ketika masih SMP dulu. Namun ketika melihat Yame yang terlihat dekat dengan pria tersebut, Nichi pun menjadi sangat cemburu dan kesal kepada Yame, bahkan dia pun mulai mengira kalau mungkin saja pria tersebut adalah mantan dari si Yame. Tak lama saat hari menjelang sore, Nichi pun mengajak Yame untuk segera pulang. Tapi Yame menyadari kalau saat ini mungkin saja Nichi sedang marah atau kesal dengan si Yame. Karena penasaran, Yame pun bertanya kepada Nichi. Dan Nichi pun mengatakan kalau saat ini dia sangat cemburu kepada Yame dan juga pria tadi yang terlihat sangatlah dekat. Bahkan dia telah menuduh kalau pria tersebut adalah mantan dari si Yame, yang mungkin saja sudah pernah melakukan skibidi dengan si Yame. Mendengarkan hal itu, tentu saja Yame malah menjadi kesal dan marah kepada pikiran negatif dari Nichi. Tapi ketika kembali ke rumah, Nichi pun menjadi sangat kepikiran dengan perkataannya tadi yang mungkin saja telah membuat perasaan Yame menjadi hancur. Bahkan keesokan harinya, saat berada di sekolah, Shinpei pun mulai menyadari kalau saat ini Nichi itu terlihat seperti sangatlah murung. Mengetahui kalau temannya yang saat ini sedang sedih dan murung, Shinpei pun menyuruh Nichi untuk segera curhat kepadanya. Dan ketika Nichi menjelaskan apa yang saat ini sedang terjadi, Shinpei pun mulai mengatakan kalau Nichi telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar kepada Yame. Dan oleh karena itu, sebagai cowok yang baik, maka Nichi harus segera untuk meminta maaf kepada Yame dengan baik. Tapi ketika di siang hari saat Junichi ingin meminta maaf kepada Yame, nampaknya Yame sudah mulai menjauhi Nichi akibat masalah kemarin. Tapi Shinpei pun mengatakan kalau Nichi tidak boleh menyerah karena jika tidak maka Nichi akan mengalami nasib yang sama seperti mereka bertiga, yaitu jomblo abadi. Setelah mendengarkan motivasi dari Shinpei, perlahan-lahan Nichi pun mulai bangkit kembali. Tapi ketika Nichi ingin meminta maaf kepada Yame, dia malah melihat Yame yang lagi bersama dengan pria kemarin. Dan keesokan harinya ketika Yame ingin mengajak Nichi untuk berbaikan, Nichi yang udah merasa dipermainkan pun mutusin untuk menjauhi Yame. Tapi ketika di kelas, Kasi secara tiba-tiba ingin berbicara dengan Nichi. Namun kali ini Kasi bukan berniat untuk mengajak Nichi berpacaran, namun Kasi ingin memberikan beberapa saran kepada Nichi agar nantinya Nichi bisa meminta maaf dengan baik kepada Yame. Singkat ceritanya, keesokan hari, nampaknya Yame sudah mulai merasa sedih karena hubungan dari Nichi dan juga Yame perlahan-lahan mulai memudar. Mengetahui hal itu, Ranko yang sudah sangat kesal pun datang untuk bertemu dengan Nichi. Tapi tak lama dari arah luar datanglah beberapa anak SMA kelas 3 yang salah satunya adalah pria yang telah merusak hubungan dari Nichi dan juga Yame. Namun secara tiba-tiba pria itu mengatakan kepada semua teman-temannya kalau saat ini dia udah berhasil untuk menghancurkan hubungan dari Nichi dan juga Yame, yaitu teman SMP-nya. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Nichi pun seketika menjadi sangat kesal dan segera datang untuk menghampiri pria tersebut. Dan secara mengejutkan Nichi malah mengajak pria itu untuk segera bertarung. Tapi ketika pertarungan dimulai, nampaknya Nichi menjadi sedikit kesulitan karena Nichi tidak memiliki skill bela diri sedikit pun. Tapi dengan menggunakan jurus gigitan andalan anak culun, Nichi pun mencoba untuk mulai mengalahkan pria itu. Tapi karena bantuan dari beberapa temannya, mereka pun pada akhirnya berhasil mengalahkan Nichi. Tapi dari kejauhan datanglah Ranko yang juga ikut untuk membantu Nichi. Bahkan Shinpei dan juga kedua teman lainnya pun ikut untuk datang membantu Nichi. Mereka kemudian mengatakan kalau saat ini Nichi itu harus segera pergi untuk meminta maaf kepada Yame sebelum terlambat, dan menyerahkan semua pria ini kepada Ranko dan juga mereka. Mendengarkan hal itu, dengan sigap Nichi pun segera kabur untuk segera bertemu dengan Yame. Kembali kepada Ranko dan juga Shinpei, nampaknya mereka sudah berhasil untuk mengalahkan semua pria itu. Tapi kembali kepada Nichi, setelah menunggu Yame selama seharian di belakang sekolah, nampaknya Yame tak kunjung datang untuk bertemu dengan Nichi. Tapi ketika hari menjelang sore, dari kejauhan datanglah Yame untuk menemui Nichi. Melihat Yame yang sudah datang, Nichi pun langsung menundukkan kepalanya sambil meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dia lakukan dan katakan kepada Yame. Dan ketika mendengarkan permintaan maaf dari Nichi yang sangat tulus, pada akhirnya Yame pun mau memaafkan Nichi. Bahkan keesokan harinya, Yame pun mengajak Nichi untuk segera melakukan kencan, di mana Yame ingin mengajak Nichi untuk pergi ke taman bermain berduaan. Karena beberapa waktu yang lalu, Nichi pernah mengatakan kalau dia ingin kencan dengan Yame di taman bermain. Singkat cerita, ketika berada di sana, mereka pun mulai menikmati setiap hal yang ada. Dan ketika hari menjelang malam, Nichi pun mengajak Yame untuk pergi ke sebuah jembatan dan menikmati dinginnya malam sambil angin sepoi-sepoi. Tapi ketika berada di jembatan, secara tiba-tiba Yame pun menarik tangan Nichi dan mencaplok Nichi di saat itu juga. Bahkan saking cepatnya, Nichi pun berkata kalau kejadiannya begitu cepat. Nah, jadi gimana nih alur ceritanya? Jadi anime itu akan menceritakan seorang pemuda bernama Nichi, seorang pemuda culun yang tidak pernah memiliki seorang pacar sama sekali.
Hingga di suatu ketika, teman-teman Nichi pun memberikan tantangan kepada Nichi untuk bisa menyatakan perasaannya ke salah satu gadis tercantik dan populer di sekolah mereka. Tapi siapa sangka bukannya ditolak, Nichi malah diterima sebagai pacar dari gadis tersebut. Dan tentu saja, dengan menjalin hubungan dengan salah satu gadis tercantik dan populer di sekolahnya, kehidupan Nichi yang awalnya jomblo pun perlahan-lahan mulai berubah dengan sangatlah drastis. Oke, jadi mungkin jika kalian suka dengan anime seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, biar gue semangat untuk upload anime setiap harinya. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Gigi Nacho, see you on the next video guys. Cantik bernama Yame, yang merupakan salah satu gadis populer di sekolah mereka. Tapi setelah melihat Yame yang begitu cantik dan populer, ketiga teman Junichi pun akan membuat sebuah tantangan di mana salah satu dari mereka haruslah menyatakan perasaan kepada Yame-san. Dan setelah berdiskusi cukup lama, mereka pun akhirnya memutuskan untuk memilih Junichi sebagai orang yang harus menyatakan perasaannya kepada Yame nantinya. Dan ketika mendengarkan hal itu, Junichi pun mulai memikirkan hal yang aneh tentang Yame-san. Tapi karena malu, Junichi pun menolak tantangan tersebut dan tidak ingin melakukan hal itu. Namun Shinpei dan Minoru pun dengan sigap menahan Junichi, sedangkan Keigo dengan cepat membawa sebuah surat yang sudah mereka tulis atas nama Junichi, dan surat itu pun dimasukkan ke dalam kotak milik Yame-san. Di sore hari ketika Yame ingin pulang dari sekolah bersama temannya, dia pun menemukan sebuah surat atas nama dari Junichi. Melihat surat itu, Yame pun bilang pada temannya kalau dia tidak jadi pulang bersama karena ada suatu hal yang harus dia selesaikan. Dan benar saja, di sore hari, Yame pun datang untuk bertemu dengan Junichi di belakang sekolah. Junichi yang panik pun awalnya hanya bisa terdiam dan tidak berani untuk melakukan tantangan dari teman-temannya itu. Namun tiba-tiba, Junichi pun memberanikan dirinya dan menyatakan perasaannya dengan cara memohon kepada Yame-san. Melihat hal itu, tentu saja Yame menjadi sangat membenci Junichi yang terlihat sangatlah aneh ketika menyatakan perasaannya dengan cara memohon. Yame juga mengatakan kalau dia sudah mengetahui bahwa Junichi dan ketiga temannya adalah orang yang selalu memikirkan hal-hal aneh dan juga selalu membaca komik-komik hentai. Yame juga bilang kalau dia tidak ingin pacaran dengan orang-orang yang selalu memikirkan hal-hal yang aneh. Tapi ketika Junichi ini udah pasrah, Yame pun mengajak Junichi untuk duduk dan membicarakan hal tersebut dengan baik. Dan secara melanjutkan, Yame pun mulai mendekat ke arah Junichi sambil mengatakan kalau Junichi adalah orang yang nakal ya. Ya, karena dari awal Yame sudah menyadari kalau Junichi itu selalu fokus untuk melihat hal yang ada di bawah rok Yame-san. Tapi setelah itu Yame pun bertanya, apakah Junichi ini benar-benar menyukai Yame atau tidak. Setelah itu secara tiba-tiba Yame pun mendorong Junichi ke arah tembok sambil mengatakan kalau Junichi menyukai Yame, maka Yame pun hanya perlu untuk kembali menyukai si Junichi. Ketika Junichi kembali ke rumah, dia pun masih selalu teringat dengan perkataan Yame yang seakan sudah menerima Junichi untuk pacaran dengan Yame. Bahkan Junichi sudah mulai memikirkan hal yang aneh tentang si Yame. Keesokan harinya, seperti biasa, saat Junichi pergi ke sekolah, datanglah ketiga temannya untuk mengajak Junichi ke sekolah bersama. Tapi Shinpei pun mulai bertanya tentang pernyataan Junichi kepada Yame kemarin. Namun ketika melihat wajah Junichi yang terlihat bingung, mereka pun mengatakan jika Junichi ditolak, maka mereka akan selalu bersiap untuk membuat Junichi selalu merasa bahagia. Tapi tak lama, Yame pun malah mengirimkan sebuah foto yang cantik kepada Junichi. Dan ketika melihat hal itu, ketiga teman Junichi pun malah merajuk karena mereka berpikir kalau Junichi dan Yame saat ini udah berpacaran, maka Junichi pasti akan menjadi murid populer di sekolah mereka dan pasti meninggalkan mereka. Tapi Junichi pun mengatakan ya kalau semua ini adalah ulah mereka yang menyuruh Junichi untuk menyatakan perasaannya kepada Yame. Mendengarkan hal itu, Shinpei pun memberikan saran kepada Junichi, di mana jika Junichi tidak ingin membuat mereka marah dan merajuk lagi, maka Junichi harus mengajak Yame untuk pergi ke tempat karaoke. Tak lama, Junichi pun sampai di kelasnya, tapi ketika Kasi ingin menyapa Junichi, datanglah Yame yang langsung memegang tangan Junichi di depan mata Kasi. Dan ketika melihat hal itu, semua murid di kelas pun menjadi sangat terkejut ketika mengetahui kalau saat ini Yame dan juga Junichi sudah berpacaran. Bahkan karena hal itu, ketika jam istirahat tiba, semua teman-teman Junichi pun malah pergi meninggalkan Junichi di kelas. Junichi pun bertanya kenapa saat ini mereka sangat menjauhi Junichi. Shinpei pun mengatakan kalau saat ini, ya mereka menjadi sangat iri kepada Junichi yang sudah memiliki seorang pacar yang sangat cantik dan juga populer di sekolah mereka. Dan oleh karena itu, mereka pun mengatakan kalau Junichi tidak boleh bermain dengan orang yang jomblo seperti Shinpei dan juga yang lainnya. Tak lama, waktu pulang pun tiba, tapi ketika melihat Junichi yang sudah memiliki pacar, nenek yaitu adik tiri Junichi malah menjadi sangat cemburu kepada Junichi dan juga pacarnya. Dan sesuai rencana dari Shinpei, Junichi pun mulai mengajak Yame untuk pergi ke tempat karaoke terdekat. Tapi tentu saja ketika berdua dengan seorang gadis populer di tempat karaoke, membuat Junichi menjadi sangat tegang. Bahkan ketika si Junichi ini lagi tegang, Yame malah mencoba Junichi sudah berpacaran. Bahkan karena hal itu, ketika jam istirahat tiba, semua teman-teman Junichi pun
populer di sekolah mereka. Dan oleh karena itu, mereka pun mengatakan kalau Junichi tidak boleh bermain dengan orang yang jomblo seperti Shinpei dan juga yang lainnya. Tak lama, waktu pulang pun tiba. Tapi ketika melihat Junichi yang sudah memiliki pacar, nenek yaitu adik tiri Junichi malah menjadi